Jadi doa ini hendaknya dihafal supaya kalau kena air hujan kita tidak sakit, kita tidak demam, tapi justru menjadi obat. Dicukup membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau air hujan yang di bulan 4 itu, sampai-sampai kata Rasulullah, orang mandul pun itu bisa punya keturunan. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan, suruh mengambil air hujan di bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan 4 April, ini sudah lewat. Bacakan suratul Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan ayat kursi dan surah Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Baru diminum selama 7 hari. Fadilahnya, kalau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter kata Nabi, maka gunakanlah air ini. Itulah yang disebut dengan air Al-Quran. Inilah obat kata Nabi, walaupun orang itu mandul, dia bisa punya keturunan dengan air Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang berobat dengan air Al-Quran tapi tidak bisa sembuh, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Itu berkahnya air hujan di bulan 4 yang disebut dengan bulan Nisan. Jadi kalau panjang umur nanti sampai tahun depan, karena bulan 4 itu pasti hujan. Apalagi kemarin ini bersamaan pas masuknya bulan Ramadan. Di hadis yang lain mengambil 3 hari berturut-turut. Di bulan 4 turun hujan, misalnya malam ini hujan, besok malamnya hujan, besok malamnya lagi hujan. 3 malam ini dikumpul airnya, kemudian kita berwudu. Sisanya yang kita pakai berwudu itu kita bisa gunakan sebagai obat. Itu tidak didoakan apa-apa. Jadi ada 2 cara. Nah, ini yang silahkan dipakai. Makanya ini air hujan. Ya, kalau air hujan itu sudah didoakan dengan surah-surah itu tadi, itu disimpan sampai 10 tahun tidak akan berubah warnanya. Ya, itu karena air yang obat itu Pak sebenarnya banyak, termasuk air Sam-Sam itu obat. Air laut juga obat. Bahrudin Lopa almarhum itu selalu mandi di laut. Kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud. Beliau umurnya sudah 67 tahun tapi masih mampu berenang di laut itu sampai 1 kilometer. Itu sampai orang muda pun tidak mampu tembus itu. Tapi beliau karena setiap hari mandi di laut. Karena memang Rasulullah mengatakan air laut itu adalah obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله، الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه wasallam nabiyya wa rasula. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan seluruh tamu undangan, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, wabil khusus kepada Bapak Ketua Keluarga Kerukunan Masyarakat Bone Kabupaten Berau, dalam hal ini pribadi Bapak Haji Najamuddin, beserta seluruh pelaksana peringatan halal lebih halal yang pada malam hari ini sebenarnya mungkin kita diuji dengan turunnya hujan, tapi hujan itu sebenarnya mendatangkan keberkahan. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya air hujan itu menjadi obat. Ketika kita terkena air hujan, kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi doa ini hendaknya dihafal supaya kalau kena air hujan kita tidak sakit, kita tidak demam, tapi justru menjadi obat. Dicukup membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau air hujan yang di bulan 4 itu, sampai-sampai kata Rasulullah, orang mandul pun itu bisa punya keturunan. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan, suruh mengambil air hujan di bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan 4 April, ini sudah lewat. Bacakan suratul Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan ayat kursi dan surah Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Baru diminum selama 7 hari. Fadilahnya, kalau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter kata Nabi, maka gunakanlah air ini. Itulah yang disebut dengan air Al-Quran. Inilah obat kata Nabi, walaupun orang itu mandul, dia bisa punya keturunan dengan air Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang berobat dengan air Al-Quran tapi tidak bisa sembuh, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Itu berkahnya air hujan di bulan 4 yang disebut dengan bulan Nisan. Jadi kalau panjang umur nanti sampai tahun depan, karena bulan 4 itu pasti hujan. Apalagi kemarin ini bersamaan pas masuknya bulan Ramadan. Di hadis yang lain mengambil 3 hari berturut-turut. Di bulan 4 turun hujan, misalnya malam ini hujan, besok malamnya hujan, besok malamnya lagi hujan. 3 malam ini dikumpul airnya, kemudian kita berwudu. Sisanya yang kita pakai berwudu itu kita bisa gunakan sebagai obat. Itu tidak didoakan apa-apa. Jadi ada 2 cara. Nah, ini yang silahkan dipakai. Makanya ini air hujan. Ya, kalau air hujan itu sudah didoakan dengan surah-surah itu tadi, itu disimpan sampai 10 tahun tidak akan berubah warnanya. Ya, itu karena air yang obat itu Pak sebenarnya banyak, termasuk air Sam-Sam itu obat. Air laut juga obat. Bahrudin Lopa almarhum itu selalu mandi di laut.
Kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud. Beliau umurnya sudah 67 tahun tapi masih mampu berenang di laut itu sampai 1 kilometer. Itu sampai orang muda pun tidak mampu tembus itu. Tapi beliau karena setiap hari mandi di laut. Karena memang Rasulullah mengatakan air laut itu adalah obat. Bahkan kalau ada orang yang di ru'yah tidak bisa, jinnya tidak bisa pergi, maka suruh mandi di laut, kasih menyelam pertama, baca suratul Fatihah. Nanti sampai baru diangkat naik. Baru suruh menyelam kembali, baca ayat kursi. Jinnya itu akan keluar. Itu ru'yah yang paling cepat dengan menggunakan air laut. Ini penting saya sampaikan. Untuk dalam Islam ini Pak sebenarnya luar biasa. Kemudian ini acara halal bihalal. Sebenarnya istilah halal bihalal ini cuma di Indonesia. Orang Arab itu pusing kalau kenal istilah halal bihalal. Yang kedua Arab juga itu, orang Arab itu juga pusing kalau kita bilang yatim piatu. Di Saudi itu tidak ada istilah yatim piatu, yang ada adalah anak yatim. Kalau kita di Indonesia ada ditambah yatim piatu. Kalau ibu bapaknya meninggal yatim piatu, kalau hanya satu disebut yatim. Itu hanya Indonesia yang punya. Istilah mudik juga di Indonesia, di negara barat itu tidak ada. Halal bihalal juga di Indonesia. Pertama halal bihalal itu dipelopori oleh Soekarno. Dan juga istilah ini diberi oleh Kiai Wahab Hasballah, pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa sebenarnya istilah ini masuk ke tradisi? Tapi dia tradisi yang bersentuhan dengan agama. Makanya dalam kaidahnya Imam Asy-Syafi'i, al-adatu muhakkamah. Jadi kalau tradisi yang baik itu bisa dijadikan dasar dalam agama. Jadi ketika dia baik itu tidak masalah. Makanya halal bihalal ini sebenarnya menyambung yang terputus, merangkai yang retak, mengeratkan yang longgar, menghilangkan sekat yang ada. Itu sebenarnya intinya. Kadangkala kita jabat tangan, tapi kalbu itu tidak connect. Kadang-kadang begitu. Saya bersyukur di masjid kita ini setelah sholat isya tadi berdiri, kemudian bersalawat, kemudian salaman. Itulah halal bihalal sebenarnya. Cuma kita kadang format halal bihalal ini dilakukan sesudah Ramadan. Kenapa? Karena orang pulang yang dari jauh itu datang. Pemerintah, masyarakat, dermawan dengan orang biasa berkumpul di satu masjid kemudian adakan. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Sudah sholat berdiri kemudian jabat tangan. Itulah halal bihalal. Kemudian kita orang Bugis, terus terang saya sampaikan, di Bugis itu biasa kalau jabat tangan, kadang dia meletakkan tangannya di kepala. Kalau sudah jabat tangan begini, dia kasih begini tangannya. Ada juga dia bawa ke dadanya. Sebenarnya itu pesan. Itu tidak ada petunjuk dalam agama. Bilang kalau sudah jabat tangan bawa ke kepala, tidak ada. Tapi itu tafaul. Ketika dia jabat tangan kemudian dia bawa ke kepalanya, itu pesan bahwa dulu itu kepalaku pernah mendidih gara-gara jengkel sama kamu, tapi saya sudah maafkan. Hanya dia kasih begini. Kalau dia bawa ke dadanya, artinya dadaku ini pernah sesak karena marah kepadamu, tapi sekarang sudah lapang, makanya dia letakkan di dada. Itu hanya simbol, tapi itu tidak dilarang. Kalau ada yang tidak melakukan itu tidak masalah, tidak masalah. Cuma kadangkala orang saling memaafkan itu tapi masih ada jarak. Karena begini, orang yang pernah bertengkar, istilahnya baku bombe, kalaupun sudah memaafkan, saling memaafkan, itu tidak akan pernah kembali normal seperti awalnya. Cermin yang sudah retak, walaupun dia dirangkai, tetap ada bekas, tetap ada.
Nah, makanya di dalam agama ini sebenarnya yang paling berat kita tempuh cuma satu, ihsan. Itu yang paling berat. Ihsan ini sebenarnya adalah membuat kebaikan, bukan membalas kebaikan. Kan beda. Kalau ada orang dermawan, istilahnya orang Bugis, ya kong tahu mabassa, nato mabassa. Jika ada orang dermawan, kemudian kita juga dermawan, maka itu hanya membalas kebaikan. Tapi kalau ada orang kikir, kemudian kita dermawan ke dia, maka itu membuat kebaikan. Dan itu yang paling tinggi tingkatannya. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi itu ihsan. Tapi menyambung silaturahmi dengan orang yang menyambung silaturahmi dengan kita itu cuma al khair. Itu kan beda. Tingkatan yang tinggi itu adalah ihsan. Makanya ada Islam, ada iman, ada takwa, buahnya nanti ihsan. Kan begitu. Ada tingkatannya. Kajiannya juga Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha, di situ bukan fikih, pasti berbeda karena Allah mengatakan walizalika halakahum. Memang begitu aku ciptakan engkau tidak satu paham. Naik satu tingkat dikatakan kajian tauhid atau kajian iman, ulamanya bukan fuqaha, disebut dengan istilah murabbi. Disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Tadi kajian Islam, disitu lahir Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali yang disebut dengan mazhab. Kalau ini tadi masuk akidah, naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid, pembimbing kalbu. Mazhabnya ada saktari, ada qadiriyah, ada khalwatiyah. Nah, itu begitu. Jadi beda-beda. Kalau mau belajar cara sholat yang khusyuk, belajar kepada ulama tasawuf atau mursyid. Kalau mau belajar tata cara sholat sesuai hukum, bertanya kepada ahli fikih. Tapi kalau kita bertanya ke ahli fikih untuk mau tahu cara khusyuk, itu tidak bisa. Sama dengan dokter. Kalau dokter ahli kulit, kita tempati bertanya tentang jantung, pasti dia tidak bisa jawab sempurna. Begitu juga dengan Islam. Ini penting. Makanya 3 tingkatan ini harus dipakai. Ada ulama kita yang concern di hukum, ada ulama kita yang concern ke tafsir, ada yang concern ke tasawuf, ada yang concern ke akidah. Ada juga yang campur-campur, tapi ada yang paling parah. Tasawuf ditarik ke fikih, fikih dikasih naik ke tasawuf. Itu rancu. Ini yang banyak. Makanya saya wasiatkan kalau belajar agama tidak boleh dicampur. Kalau bicara adab, ya adab. Tasawuf itu Pak, melihat perempuan itu batal wudhu. Tasawuf. Yang dimaksud melihat bukan melotok matanya begini, melihat dengan pandangan syahwat. Karena dia mengatakan ketika engkau melihat dengan syahwat, maka wudumu sudah kotor. Coba. Berbohong itu batal wudu menurut adab. Tapi kalau hukum tidak. Makanya bicara fikih tetap fikih. Bicara tasawuf itu bicara adab. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada perempuan yang istilahnya pacaran dengan laki-laki, kemudian perempuannya ini mengatakan, saya paling benci warna kuning. Otomatis laki-laki ini tidak akan bakalan pakai sandal kuning untuk ketemu pacarnya. Walaupun dia tidak larang. Kenapa? Untuk menjaga perasaan, walaupun sekecil itu. Tasawuf begitu. Melakukan yang makruh itu setara dengan haram. Makanya dia mengatakan, kalau buang hajat menghadap atau membelakangi Ka'bah itu makruh hukumnya, maka meludah pun ke Ka'bah menghadap ke Baitullah itu tidak boleh. Coba, itu kalau bicara tasawuf. Kalau bicara fikih enggak, karena kenapa? Fikih bicara hukum. Kalau bicara tasawuf itu adab, makanya beda. Jadi adab letakkan pada adab,
fikih letakkan pada hukum supaya kita tidak rancu memahami agama. Ini penting. Kadang-kala kan ada yang menyalahkan karena dia pakai timbangan hukum, padahal itu timbangan adab. Ini yang harus saya luruskan dulu supaya kita enak belajar agama. Kalau mengatakan oh ini tasawuf, berarti larinya ke sini. Oh ini akidah, larinya ke sini. Kadang hadis akidah ditarik ke hadis fikih. Ketika Rasulullah mengatakan umatku akan terbagi 73 golongan. Ini hadis ditarik ke fikih, padahal hadis ini hadis tauhid. Sehingga dia mengatakan mana yang benar ini antara Syafi'i Maliki, padahal bukan itu. Bukan. Ini yang makanya pada malam hari ini mudah-mudahan nanti ada hikmah. Soalnya kalau halal lebih halal yang mau dibahas hanya saling memaafkan. Ini halal kalau sudah ceramah kita berdiri kemudian berebutan jabat tangan dan saling memaafkan, itu yang paling tinggi. Kalau halal lebih halal. Tapi sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, sebenarnya itu ada dosa yang sering kita lakukan. Terutama kalau saya ceramah Uhud Bani Kainuqa, nasihat pernikahan, saya sering sampaikan begini: perempuan itu paling sering berdosa, menipu orang yang sudah tidak. Mana contohnya? Kalau dia mau pakai bajunya dan itu bajunya sudah sering sekali dia pakai, biasa sebelum dia pakai baju dia sudah tidak begini. Nanti orang bilang itu terus bajunya dia pakai, padahal orang tidak pernah bilang, cuma dia yang bilang. Ini kan tidak disadari, kan? Tidak disadari. Kadang-kadang ada dosa yang kita anggap biasa, tapi justru itu fatal akibatnya. Kadang-kadang Rasulullah mengajarkan ketika duduk di pinggir jalan, menghadaplah ke dalam, jangan menghadap keluar. Pernah duduk di tembok-tembok di jalan, jangan menghadap ke jalan, menghadap ke dalam. Dia bilang begini, Pak Ustaz, itu tidak enak karena tidak ada dilihat. Makanya kalau melihat pasti nanti muncul, itu bajunya siapa warna kuning, baru jilbabnya warna hitam, tidak konek. Kayaknya begitu. Jadi itu adalah panah-panah syaitan kata Nabi. Jangan biarkan dia syaitan itu memanah. Jadi saya kuncinya begitu. Makanya kaum ini sebenarnya sering kita berdosa tapi dosa itu tersembunyi dan ini kita anggap biasa. Ingat nanti dosa kan banyak tingkatannya. Ada yang dikatakan dosa besar, ada dosa kecil. Tapi ada istilah bukannya dosa besar ketika diikuti dengan istighfar dan bukannya dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Ada yang mengatakan ini dosa kecil saja, tapi terus-menerus dia lakukan. Bukankah gunung itu adalah tumpukan kerikil kecil? Begitu. Jadi kadang-kadang kita ini dosa biasa saja, tapi padahal itu justru menjadi dosa besar. Makanya ada beberapa nanti saya ingin sampaikan, mudah-mudahan yang merekam silahkan merekam. Karena saya begitu Pak, saya tidak punya tim. Dan sekarang kalau Ustaz itu punya tim media, kalau saya itu tidak. Siapapun yang merekam silahkan ambil. Anda mau mengaku silahkan, tidak usah berhubungan dengan saya. Dapat ceramah Anda mengamalkan sudah, karena saya sudah biasakan langsung itu sebelum ceramah. Bisa gitu Pak. Kalau ada yang merekam, semua yang nanya itu di media itu bukan dari saya, itu milik orang. Saya hanya memiliki ceramah ketika saya sampaikan, dan setelah saya sampaikan itu di rumah. Saya tidak mau mengurus siapa. Bahkan ada akun YouTube saya itu kalau sudah mulai meningkat saya berhenti mengupload supaya itu kembali. Sengaja, karena itu wasiat dua mati. Makanya berat. Saya selalu sampaikan kalau panggil saya ceramah, kunci itu satu. Jangan pernah sebut bahwa komunikasi isi amplop kalian, karena pasti saya tidak akan. Kalau mengatakan, saya kemarin sempat dihubungi, ada beberapa orang yang dihubung proses. Kemarin saya panggil si ada di sini, saya kasih sekian. Saya langsung kasih tahu, mohon maaf saya tidak datang, tidak terkait penceramah yang lain. Saya tidak mau. Kenapa? Karena kita susah ikhlas untuk mengajar. Ceramah itu susah. Kita yang dulu begini Pak enak, masuk surganya bisa jalan-jalan sampai. Pak Ustaz itu belum berangkat sudah di nakal. Bisa begitu.
Ini bahaya. Jangan sampai jamaahnya masuk surga, ustaznya sehingga di neraka, itu jadi masalah. Ini makanya saya sampaikan ada anak kita. Saya 3 kali mau berhenti ceramah. Sudah 3 kali minta izin ke salah satu guru saya, murid saya. Pak Kiai mohon izin saya mau berhenti dakwah. Bagaimana jangan berhentikan. Saya susah menimbang bagaimana caranya ikhlas. Jadi sampaikan begini, ini tes. Kalau ada penceramah, ini tes. Itu yang saya pakai sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dan menjaga sampai akhir hayat saya. Jadi, saya tadi kasih tahu kalau dikasih sesuatu jangan pernah buka. Jadi saya pikir kalau dikasih amplop jangan pernah buka. Saya itu kalau berangkat selalu bawa uang cash. Kalau dikasih amplop itu saya tidak pernah buka. Saya kasih istri. Nanti istri simpan di dalam itu. Dia tidak. Saya kasih tahu memang janjian. Kapan kau kasih tahu saya sekian jumlahnya tidak cerai. Itu saja kuncinya. Dan dia tidak pernah kasih tahu. Kalau saya minta dia bilang berapa kita dulu. Saya bersedia. Dia kasih. Jadi saya tidak pernah tahu itu dari sana sekian dari sana sekian. Supaya nanti kalau panitia menghubungi kembali tidak muncul itu. Itu kan manusiawi Pak. Pasti saya tak mundur. Kalau misalnya dia kasih tahu, saya kasih 500.000. Nanti kalau panitia dari sana menelpon, langsung setan itu muncul. 500 kemarin itu. Kan begitu. Sehingga dalam otaknya yang ceramah itu 500. Berkali ilmu itu kan dicabut. Jadi saya begitu. Saya hanya sampaikan ya Allah mudahkan saya untuk menyampaikan. Dan saya tidak pernah punya tema. Nah, makanya ceramah itu tidak pernah tersusun. Karena urutan yang masuk di dalam perkara begini. Kalau kau belajar sebelum ceramah dan kau menyusun ceramah, apakah ceramah itu untuk kamu atau untuk orang? Kalau untuk orang minta kepada Allah supaya dimunculkan apa yang dibutuhkan orang itu saja. Tapi itu berat, butuh tawakal yang besar. Kalau orang tidak suka urusan saya sudah selesai. Begitu. Palingan panitia dan jengkel. Karena saya sampaikan ini hanya trik. Metode-metode ulama kita itu punya metode ulama kita itu. Sama dengan amal ikhlas Pak. Amal ikhlas itu kadang orang mengatakan karena Allah 500.000 itu bukan amal ikhlas. Kan ada hadis qudsi itu. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku dan dia tidak menghitungnya, maka aku pun tidak akan menghitungnya ketika membalasnya. Coba pikir, bagaimana cara bersedekah? Kita tidak tahu. Kalau mengatakan karena Allah 500.000 kan kita tahu 500.000. Ya, bagaimana caranya kira-kira? Nah, metode apa yang kita pakai supaya sedekah itu kita tidak tahu setiap jumlahnya. Maka ulama kita kasih metode, kalau celengan lewat, uang di saku kumpulkan saja. Uang 100, uang 50, uang 20. Nanti celengan lewat tutup mata. Baru tarik 2 lembar atau 1 lembar, tidak usah periksa. Tutup mata, masukkan ke celengan, baru dorong. Uang 100 masuk, silahkan dorong. Tidak usah pokoknya uang berapa saja yang jadi. Selama tangan masih bolak-balik, uang 100 didorong lagi masuk. Itu tidak masalah. Jadi ulama kita itu mengajarkan agama dengan ikut dengan metodenya. Karena kadang-kadang agama ini kita stagnan dengan metode. Ya, metode. Makanya saya sama Pak, saya sering sampaikan begini. Itu malaikat Pak, itu capek juga. Capek. Malaikat itu kan mengeluh. Dalam beberapa hadis itu ada. Bahkan ada zikir ketika kita baca 1 kali atau 3 kali. Malaikat itu sampai setengah hari capek menulis itu. Jadi malaikat itu kan makhluk juga, terbatas juga kemampuannya. Makanya malaikat itu sering mengeluh juga, capek dia menulis. Makanya kunci kalau mau sukses bikin capek malaikat. Iya. Contohnya apa? Saya pernah kasih tahu begini. Dalam istilahnya dalam metodologi agama itu kan ada begini. Kalau bersedekah 100.000 tapi 1 kali diserahkan 1 bulan sekali, itu malaikat tidak capek. Tapi kalau 2.000 1 hari, setiap subuh 2.000,
otomatis. Jadi kalau kau bersedekah dia doakan, kau tidak bersedekah dia tidak doakan. Makanya kalau 1 bulan serahkan 1 kali saja malaikat berdoa. Tapi kalau kau serahkan setiap subuh 2.000, setiap subuh dia berdoa. Yang kita carikan doanya. Kalau dia berdoa 1 kali kita akan rugi. Padahal jumlahnya besar toh, 100.000. Mana banyak? 100.000 1 kali 1 bulan atau 2.000 setiap subuh. Pasti banyak 100.000 1 kali 1 bulan. Tapi masalahnya kita rugi karena malaikatnya cuma 1 kali mendoakan. Kan begitu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqamah wa inqallah, walaupun sedikit. Karena itu kuncinya. Makanya kalau buat kebaikan dia tidak banyak, yang penting rutin. Inilah kuncinya. Daripada 1 juta 1 kali saja 1 tahun. Lebih baik 1.000 setiap subuh. Kenapa? Karena di waktu subuh itu kan ketemu 2 kelompok malaikat. Bukan 2 malaikat, Pak. 2 shift. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Makanya dia kan turun jam 4 subuh. Itu malaikat yang mau jaga siang hari itu sudah datang jam 4 subuh. Makanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kan gitu. Makanya sedekah subuh itu pahalanya tinggi sekali karena didoakan 2 kelompok malaikat. Kalau duhur sedekah 10.000 Pak Ustaz, atau kita sedekah 2.000 di waktu subuh, mana paling bagus? Kalau hitung pahala, besar pahalanya yang duhur. Tapi kalau mau dapat doa malaikat, lakukan di subuh hari. Kan